Oke Mas, ya. Ya pastinya bicara data ya Mas ya, statistik tuh tentunya ada Mas gitu. Jadi kalau Nah, ini kerjanya ngapain sih Mas sebenarnya? iya tentunya Mas nggak YouTubean ya Mas ya. Oh, Saya nggak YouTubean aja ya itu kerjanya. Iya benar, nggak gitu Pan. Ada website, ada aplikasi yang harus dipelihara lah gitu. Jadi kebetulan tugas saya gitu membuat peta sebuah atau sesuatu yang menunjukkan aspek ruangan seperti titik, lokasi. Nah, itu mudahnya seperti itu Mas, tentang geospasial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bagus Panji. Nah, kali ini kita akan mengulik sisi lain dari Dinas Kominfo Stasandi Kabupaten Purworejo. Dan saya seperti biasa tidak sendirian. Dengan siapa saya? Hanya di Behind the Scene. Nah, kali ini kita akan membahas tentang geospasial yang ada di Kabupaten Purworejo bersama teman saya, Mas Imam. Assalamualaikum, Mas Imam. Waalaikumsalam, Mas Panji. Gimana kabarnya, Mas Imam? Alhamdulillah baik, Mas. Alhamdulillah baik. Lagi sibuk apa nih kali ini? Ya, kalau sekarang masih buat peta, Mas. Buat peta. Masih buat peta kita. Temennya Dora ternyata teman-teman. Ya, peta. Betul. Benar, Mas, teman peta. Mas Imam ini di bidang TSP. Iya, betul Mas. Singkatan dari Mas? TISP itu Teknologi Informatika, Statistik, dan Persandian. Itu membidangi tentang apa ya? Kalau saya kebetulan membidangi tentang statistik Mas, jadi subbidangnya statistik saya. Statistik. Nah, untuk tema kali ini kan sebenarnya geospasial Mas. Iya. Jenengan di statistik. Ada hubungannya nggak sih sebenarnya geospasial sama statistik? Tentunya Mas, ada Mas. Ada ya? Ya. Bentar. Karena ada. Sebelum kita ke sana, kan Mas Imam udah di sini nih. Kita tanya dulu. Latar belakang Mas Imam kok bisa di sini tuh dulunya apa sih Mas? Iya, kalau latar belakang pendidikan saya Mas, dulu jurusan kuliah tuh di perencanaan wilayah dan kota Mas. Perencanaan wilayah dan kota. Iya. Mulai bergabung di Kominfo ini dari kapan Mas? Kalau untuk bergabung di Kominfo kebetulan saya baru ya Mas. Jadi baru. Ya belum genap setahun lah. Belum ada genap setahun. Saya mulai gabung di bulan Oktober tahun 2021. 2021. Berarti masih ya beberapa bulan sih. Iya. Oke, kembali lagi ke topik. Tadi kan di bagian yang statistik ya. Iya Mas. Mas. Itu Mas. Sebenarnya itu ada hubungannya nggak sih statistik sama geospasial? Oke Mas, ya. Ya pastinya bicara data ya Mas ya, statistik tuh tentunya ada Mas gitu. Jadi kalau data gitu, khususnya statistik menurut Perpres 39 tahun 2019 itu jenis datanya itu ada dua Mas gitu. Jadi ada data statistik dan juga data geospasial. Nah, ini kan Mas Imam udah beberapa bulan ya di Kominfo. Nah, ini kerjanya ngapain sih Mas sebenarnya? Iya tentunya Mas nggak YouTubean ya Mas ya. Saya nggak YouTubean aja ya itu kerjanya. Iya benar, nggak YouTubean. Kecuali istirahat ya. Ya. Kalau kerjanya saya kebetulan saya ini di operator sistem informasi geografis ya Mas. Jadi ngurusin geospasial yang ada di Kominfo gitu. Jadi ada website, ada aplikasi yang harus dipelihara lah gitu. Jadi kebetulan tugas saya gitu membuat peta, mengupdate gitu yang ada di website tersebut. Berarti buat peta ya? Iya, betul banget Mas. Bisa dong diterangin ke teman-teman dasarnya aja sih tentang geospasial itu apa? Oh iya Mas. Jadi kalau ya sebenarnya geospasial itu kan dari dua kata ya Mas. Jadi kayak geo dan juga spasial. Nah, kalau geo itu yang kita tahu kan biasanya bumi. Bumi. Nah, kalau spasial ini tentang keruangan, aspek keruangan. Ya jadi kalau untuk geospasial itu jadi sebuah atau sesuatu yang menunjukkan aspek keruangan seperti titik, lokasi. Nah, itu
mudahnya seperti itu Mas, tentang Berarti- geospasial. Nah, kalau itu kan agak rumit ya, Bang. Betul. Tapi ini loh, fungsi dan manfaat dari geospasial itu untuk masyarakat itu apa sebenarnya? Wah, kalau untuk manfaatnya itu banyak banget Mas. Ya, contohnya ya Mas ya. Kita sekarang tuh dimudahkan dengan adanya Google Maps. Oh iya. Google Maps itu kan jadi kita bisa mengetahui nih. Misal, wah saya lapar gitu kan. Karena saya orang baru nih Purworejo kan. Kebetulan bingung tuh cari makanan. Nah, untuk mencari lokasi tersebut kan kita butuh suatu aplikasi lah gitu. Iya. Nah, jadi kita pakai Google Maps, kita ketik aja Mas. Bakso terdekat gitu. Nah, biasanya kan sudah ada pilihannya banyak dengan rating-ratingnya. Dan juga kita bisa menunjukkan rute. Gimana caranya buat sampai ke situ. Nah, jadi itu untuk menunjukkan suatu lokasi. Berarti itu termasuk geospasial ya? Ya, kemudahan gitu lah Mas sekarang. Tapi gini Mam, aku pernah pakai Google Maps ya. Mau ke suatu lokasi, tapi gue disasarin deh. Aku disasarin. Masa aku harus lewat di perumahan lah. Nah itu kenapa itu? Itu kan gara-gara geospasial berarti kan? Iya. Jadi kalau Google Maps itu kan buatan Amerika Mas. Maksudnya buatan bukan dia tuh tahu karakteristik kan juga Google Maps kan skalanya sangat luas loh. Satu dunia gitu. Nah, kalau untuk analisis kan kalau untuk rute perjalanan itu kan analisis Mas. Jadi secara tidak langsung apa yang terekam dari citra, apa yang terekam dari tangkapan citranya itu nggak begitu jelas atau analisisnya itu belum begitu mendetail. Berarti dia itu mencari jalan tercepat ya? Ya, walaupun tuh belum ada jalannya Mas. Walaupun masih kebun-kebun. Ya, betul banget. Jadi kalau gini Mang, itu kan tadi yang dunia ya. Kalau untuk di Purworejo sendiri tentang geospasial, ada nggak sih aplikasi atau yang sudah dibuat gitu? Ya, kalau di Purworejo sendiri tentunya kita punya Geoportal Kabupaten Purworejo. Jadi Geoportalnya ini tuh merupakan produk dari Badan Informasi Geospasial gitu, yang membawahi atau yang mengatur lah tentang geospasial yang ada di Indonesia. Nah, jadi kalau tentang geospasial apa tuh bisa dicari di Geoportalnya itu Mas. Linknya Bang? Kalau untuk linknya sendiri ada geoportal.purworejo.kap.go.id. Terus kalau fungsinya ini Bang, untuk yang geoportal, kan aku juga sering buka sih geoportal. Tapi fungsinya itu untuk apa sih sebenarnya? Kebetulan dulu di kuliah kan kita tuh kesusahan Mas cari data. Cari data tuh harus ke dinas-dinas gitu. Wah itu prosesnya tuh panjang banget. Kita ngirim surat, itu pun belum hari itu jadi, belum tentu dimintain datanya ada. Jadi padahal masih deadline-nya. Nah, padahal kita harus secepatnya lah gitu untuk ya mengolah, untuk analisisnya itu. Nah, sedangkan sekarang tuh dipermudah Mas dengan adanya yang namanya Geoportal itu. Nah, jadi kalau sebagai mahasiswa saya sendiri kemudahannya itu mengaksesnya kan nggak perlu capek-capek harus ke ini. Kita online pun ya via website pun udah ketik apa mau apa bisa di-download. Nah, itu mungkin kalau untuk mahasiswa tuh kemudahan ya Mas. Nah, kalau mungkin untuk pengusaha atau investor tuh dia bisa tahu lah gitu. Tahu dari kan ada indikator-indikator Mas. Kalau misal kita ini mendirikan usaha. Ya, misal pokoknya aku mau usaha nih. Nah, mau usaha misal buka apa sih sekarang tuh minuman-minuman boba lah gitu. Toko-toko minuman boba. Nah, itu dia kan butuh kayak data penduduk di sini yang mungkin sekiranya anak umur 10 sampai 20 tahun gitu kan. Nah, sasarannya kan remaja-remaja. Yang di sini banyaknya tuh di kecamatan apa ya. Nah, itu salah satunya manfaatnya di situ. Ya. Berarti untuk peluang kita bisa bangun usaha tapi tepat di sasarannya gitu ya. Iya, betul sekali. Nah, kalau untuk pemerintah government itu untuk perencanaan pembangunan. Ya. Berarti biar intinya ya biar tertata lah kotanya gitu. Ya, betul. Mau minum dulu nggak, Mang? Ya, boleh. Nggak ada. Ya, mungkin nanti ada lah gitu ya. Minuman ekstra dari teman-teman ya, ale-ale lah Mas.
Ini kameramennya pun juga cuma diem aja. Ya, oke ya. Untuk Dinas Kominfo sendiri ya, Mam, Iya. itu sudah membuat aplikasi apa aja sih, Mam? Untuk geoportal atau geospasial itu? Ya Mas, jadi kalau untuk ini lingkupnya tentang geospasialnya aja Mas. Maksudnya aplikasi yang WebGIS lah gitu kalau nama kerennya WebGIS, gitu. ya. Sekarang WebGIS. Apa itu? Web tentang geospasial. Tentang geospasial. Nah, jadi WebGIS itu yang udah pernah dibuat kemarin kebetulan dari Dinhub Kabupaten Purworejo itu tentang lampu penerangan jalan PJU itu. Berarti titik-titiknya. Titik-titik ya. Jadi dia udah melalui Kominfo juga gitu ya. Di bidangnya PSC gitu, tapi ngelink ke geoportal. Nah, itu namanya apa kemarin Cipanjalu kalau nggak salah. Nah, itu tentang informasi titik-titik lampu penerangan. Dan itu bisa diupdate. Bisa diupdate dan juga pengaduan juga Mas. Jadi misalkan lampunya mati, itu ada nomor WhatsApp di situ tertera. Betul. Oke, Mam. Kita kan sudah berbicara nih tentang tadi geoportal dan geospasial ya. Sebenarnya itu sejarahnya dari geospasial itu apa sih, Mam? Kalau dulu ya Mas, maksudnya di Indonesia tuh masuk di Indonesia tuh ya udah ada 8 abatan lah itu. Pokoknya pas dulu awalnya itu di Kerajaan Majapahit. Jadi pertama kali itu ya peta administratif itu Mas. Jadi penjajah atau bangsa-bangsa lain yang ke Indonesia yang menjajah cari rempah-rempah. Nah itu tuh lihat lokasi tuh dari peta dulu Mas. Oh, mereka berarti udah punya itu ya petanya. Sudah punya, iya, lokasinya kan dia udah tahu. Ya. Jadi mereka tahu mana yang mau dijajah, mana yang enggak. Iya, makanya. Jadi tahu yang potensinya, oh, ini ada di kelurahan ini atau kalau sekarang kan kalau ini ada di desa ini gitu. Jadi awal mulanya kan seperti itu. Terus di perjalanannya ya lama-lama di Indonesia juga kan mendirikan dinas-dinas Mas. Mulai mendirikan dinas apa? Kalau dulu namanya tuh Badan Survei dan Pemetaan Kesultanan itu. Nah, terus di tahun 2011 itu berganti dengan adanya Perpres juga, ditandatangani Perpres di tahun 2011 dengan nama Badan Informasi Geospasial. Nah, jadi untuk produk unggulannya tuh peta rupa bumi. Peta rupa bumi? Iya. Tuh baru lagi ya Mas, istilah baru lagi. Peta rupa bumi. Ya. Berarti bumi punya muka nih. Berupa-rupa. Warnanya. Oke. Ini kita dari tadi kan udah bicara nih panjang lebar tentang geoportal, tentang geospasial. Bisa nggak dipersingkat lagi? Maksudnya itu tentang geoportal maupun geospasial itu seperti apa sih? Lebih singkat lagi. Bisa Mas. Ya mungkin saya mulai dari geospasialnya itu sendiri Mas. Jadi geospasialnya itu sendiri kan tadi adalah terdiri dari geo dan juga spasial. Nah, geonya ini kebumian, tentang kebumian, dan juga spasial ini tentang aspek ruangan gitu. Jadi merupakan satu kesatuan di mana geospasial ini adalah aspek ruangan yang bisa menunjukkan suatu titik, lokasi gitu, dan nantinya bisa digunakan oleh orang banyak. Nah, terus kalau geoportalnya ini sendiri itu adalah portalnya itu kita untuk mengakses informasi-informasi kebumian. Rumahnya gitu ya? Iya, betul, rumahnya. Jadi geoportal ini rumahnya. Nah, tentunya kalau dari geospasial dan juga geoportal sendiri banyak sekali manfaatnya. Baik itu untuk mahasiswa, pengusaha, dan juga masyarakat. Ya, tadi contohnya kalau untuk mahasiswa tuh kemudahan itu Mas. Jadi misal kita mau minta data kebencanaan, terus data persebaran penduduk, misal sekarang yang lagi ngetren data persebaran stunting, nah itu kita bisa akses gitu di geoportal. Nah, terus kalau untuk pengusaha juga tuh, wah kan lebih kompleks lagi Mas biasanya indikatornya. Dia butuh data kependudukan, terus mungkin topografinya kalau untuk membangun tokonya, itu semua udah ada atau lengkap lah gitu di geoportal itu. Oke, berarti biar para pengusaha yang mau membangun usahanya itu tidak salah tempat gitu. Iya, betul sekali. Meminimalisir untuk kegagalan. Iya, meminimalisir kegagalan. Mantap. Oke, Mam. Ini kan mungkin banyak teman-teman nih ya yang di luar sana ingin
tahu nih caranya atau pendidikannya seperti apa biar bisa ya kayak Imam inilah ikut di bidang geoportal ya. Iya, geospasial inilah tentang geospasial ini. itu. Jadi untuk sobat info yang mungkin tertarik dengan pemetaan itu dari dulu anak pramuka nih biasanya nih arah mata angin kemana-kemana. Nah, untuk menunjukkan suatu lokasi itu bisa lah mungkin kalau untuk kedepannya nanti kalau udah bingung nih milih jurusan kuliah apa ya gitu yang mungkin berbeda dari yang lain mungkin bisa tentang geospasial ini gitu, yang tentang jurusan geografi juga ada Mas. Selain kan perencanaan tata ruang wilayah dan kota kan salah satunya itu. Nah, kalau misalnya memang benar-benar concern seperti geografi itu dan juga ada teknik geodesi. Nah, itu kalau jadi ini juga kebagi Mas jadi 2 Mas. Jadi kayak mungkin ada yang Saintek sama Sosum lah gitu. Apa? Saintek sama Sosum. Ini malah beda lagi ya Mas ya. Saintek sama Sosum. Kalau mungkin kalau dulu ya Mas, pas zaman saya itu ada Saintek sama Sosum. Jadi kalau misal kita masuk ke perencanaan tata ruang wilayah dan kota itu kayak khususnya tuh di teknik kan karena teknik Saintek gitu. Sains gitu yang berbau sains. Nah, untuk di geografi pun itu di Soshum. Nah, jadi beda lagi itu, Pak. Apa itu Soshum? Sosial. Ya, tentang yang sosial itu tentang yang sosial itu. Dulu IPS lah kalau IIS, IPS itu. Kalau yang dari IPA biasanya bisa masuk ke tekniknya gitu kayak teknik geodesi, geomatika. Nah, itu bisa tuh tentang pemetaan. Pokoknya ada geo-geonya. Oke, Mam. Ada nggak sosmed yang bisa diakses teman-teman nih yang tentang geoportal atau geospasial? Ya, sebelumnya kalau untuk yang geoportal ini kan ada website sama kita juga dibangun juga karena sekarang zamannya anak-anak milenial gitu kan. Nggak mungkin kita hanya bergerak di satu website gitu. Jadi nanti gimana caranya ke depannya juga tantangan buat kita bisa mengenalkan juga lah si geoportal ini. Nah, jadi kita punya Instagram. Untuk sementara waktu Instagram. Mungkin nanti akan menjamah juga ke Facebook, Twitter, atau TikTok gitu. Yang lebih jangkauannya yang lebih luas gitu. Nah, ada Instagramnya kita yang masih panjang juga nih Mas. Usernya nih, geoportal.purwojokap.go.id. Ya, mungkin nanti nama IG-nya itu alamatnya ternyata. Alamatnya. Karena kan biar nggak pusing-pusing gitu Mas. Belum ada singkatan juga gitu kan. Kalau disingkat jelek kan. Geoportal purwojokap.go.id. Geoportal purwojokap.go.id. Nah, Mam, pesan-pesan buat teman-teman nih yang sekiranya ingin terjun di geospasial. Nah, mereka harus gimana sih? Ya, intinya ya Mas ya, harus belajar Mas. Ya betul. Nah, itu harus belajar itu. Kalau belajar untuk ya mungkin seperti jurusan-jurusan yang di perguruan tinggi favorit itu kan juga nggak mudah dapetinnya gitu ya. Otomatisnya harus belajar. Nah, tapi yang lebih penting lagi bukan karena kita mendapatkan, tapi bisa mempertahankan. Karena mempertahankan itu lebih sulit Mas daripada mendapatkan. Nah, kan tuh. Makanya kan agak kalau untuk dapetin gampang Mas gitu. Tapi yang mempertahankan itu yang sulit. Seperti hubungan. Nah, saya sebetulnya nggak seperti itu Mas. Belum berkeluarga? Oh iya belum Mas itu. Ya buat teman-teman belum berkeluarga loh. Bisa cek di link di bawah ini kalau ada linknya. Oke Mam, kayaknya udah cukup jelas nih ya tentang geoportal maupun geospasial. Dari awal sejarahnya, terus manfaatnya. Ternyata setelah kita berbincang ini banyak banget informasi atau ilmu-ilmu yang kita dapatkan dan fungsi dari geospasial itu ternyata banyak banget. Jadi saya pengen jadi pengusaha, tapi lihat dulu di geoportalnya lokasinya bagus nggak nih. Nah teman-teman, itu tadi pembahasan bersama Mas Imam tentang geospasial. Semoga bermanfaat.
Dan terima kasih Mas Imam sudah hadir di studionya Kominfo Stasan di Kabupaten Purworejo. Semoga tidak kapok ya. Ya, siap Mas. Oke, untuk Sama-sama. teman-teman juga yang lain yang ada di rumah maupun ada di Purworejo dan di manapun teman-teman berada, kalau ada pertanyaan nih tentang geoportal maupun geospasial bisa bertanya di kolom komentar. Terima kasih kepada Sobat Info yang sudah menyaksikan kami dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel kami. Sampai jumpa di behind the scene selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.